Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Maaf tadi live tapi apa? Live tadi terputus. Ya maaf ya, baterainya habis kayaknya tadi dan nggak bisa dinyalain lagi. Oke, kita ketemu lagi ngobrol bareng malam mingguan gini ya. Tadi sebenarnya mau ngajak ngobrol istri sih ya, sebenarnya malam minggu kita ngobrol kayak gitu yang mesra-mesra gitu kan sama istri biasanya. Tapi apa daya, ya kalau malam minggu jualan hijab jadi sendiri aja. Wow, kata Bapak, apa kabar Wan? Waduh, bagaimana? Sehat ya? Waalaikumsalam. Saya mau kasih pertanyaan. Boleh, boleh, silakan. Nanti kita tunggu coach bisa ikutan masuk ya. Assalamualaikum Horas dari Medan. Apa kabar Medan? Kok nggak tidur bang? Ini saya lagi nunggu. Kalau lihat Instagram bisnis saya pasti lagi live juga. Jualan. Oke. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Mau ke Kungopi? Belum sempat mas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ini Reihan nih. Apa kabar semuanya? Salam takdim dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, udah ada coach di sini nih, ya. Untuk teman-teman semua yang ada di Garut, insya Allah besok kita, teman-teman kajian musyawarah akan berangkat pagi ke arah Garut dikarenakan akan ada pernikahan apa namanya penyanyi yang kembar itu Rizky Ridho yang menikah Ridho-nya besok ya, gitu. Ya Ridho seneng dapet Rizky, gitu. Udah dapet Rizky, dia Ridho lagi, gitu kan. Bolak-baliknya situ ya. Oke, waduh, kata Bapak, malam minggu gak kemana-mana, Bang. Waduh. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan Coach Indra. Ya, apakah sudah ada di sini? Oke, ya ini udah ada Coach Indra. Hilang ada sekitar 15 menit, lumayan ya. Waduh, dapat salam dari Bang Adang. Wow, Indo. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Kenapa ngilang tadi? Hilang, ternyata baterainya habis. Kita cari dulu nih colokan-colokan dan segala macam perlengkapan ini ya. Gitu. Ternyata kalau dari powerbank itu nggak bisa langsung ngeboost, dia harus pakai colokan. Jadi ya waduh, lama juga. Betul. Benar-benar. Kurang angkat kalau powerbank dari mati total. Tapi kayaknya Abah belum bergabung ya, Abah ya? Belum bergabung ya? Iya, sambil nunggu abang. Gitu. Bagaimana Coach? Tadi kita sampai mana ngobrolnya ya? Apa namanya mengenai Iya, topik malam hari ini gitu. Nyebelin. Nah ini apa ya? Banyak orang yang suka curhat ke kita kan Mas Ari, termasuk kita live minggu lalu kan banyak yang bertanya kenapa pasangan gue begini, kenapa pasangan gue begitu gitu kan? Yang kalau kita sederhanain banyak yang sebel sama pasangannya. Nah ini kita mau angkat nih. Jadi teman-teman DK Families yang kalau sedang menyimak pun punya pertanyaan, hayo ikut seru-seruan kita di sini malam hari ini. Ya, bisa ikutan gabung bertanya atau mau diajak live juga boleh kalau berani, bener nggak? Boleh, atau mungkin juga jadi misalnya ada yang lagi sering diskusi suami dan istrinya, boleh ikutan bareng-bareng kita ngobrol di sini suami istrinya sekalian gitu. Ya mungkin di challenge saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin biasa terjadi di permasalahan di keluarga gitu ya. Itu menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita kalau ada perselisihan selalu merasa paling benar, itu udah pasti ya. Maksudnya pasti sudut pandangnya dari. Itu Mas Ari. Salah satu topik yang saya pengen angkat malam hari ini adalah kenapa kita ngerasa pasangan kita nyebelin. Karena menurut kita, dia merasa dirinya selalu paling benar. Coba pengen tahu nih komentar dari yang sedang nyimak. Ada nggak yang kayak gitu malam hari ini sebenarnya? Ngerasa pasangannya selalu paling benar gitu loh. Oh ya. Ini sebelum kita juga buka kesempatan buat teman-teman semuanya, mau nanya apa aja gitu. Misalnya ada pasangan yang nyebelin atau pasangan yang kayaknya nggak ngerti-ngerti perasaan kita, atau juga mungkin ada hal-hal yang satu taunya tugasnya kerja, yang satu taunya di rumah gitu, dan sering salah-salahan. Nah, ini kalau sekarang ini mau nanti mungkin lebih private, ini ada juga linknya akan mungkin kita akan jabarkan nanti, Coach ya, gitu ya. Tapi ya, udah saya pin komen di situ. Iya, udah saya pin komen, siap-siap. Gitu. Oke. Di komennya kurang aplikasi DK Mas Ari, itu aplikasi. Oh, iya, coba. Oke.
ada yang langsung nanya nih Mas Ari, kenapa tambah tua tambah nyebelin katanya? Tambah tua tambahnya. Kenapa tambah tua tambahnya? Oh, gini coach. Kan misalnya suami istri tuh spend waktunya berarti udah puluhan tahun ya kalau misalnya tambah Iya. tua, tambah berumur gitu. Sebenarnya semakin berumur itu semakin kompak atau semakin nyebelin gini kok sebenarnya semestinya. Jadi sebenarnya itu kan masalah pilihan Mas Ari, ya. Dari awal itu tergantung nih. Kadang-kadang ada yang sudah punya keyakinan bahwa gua kalau semakin lama sama dia, lama-lama gue ngerasa bosen, lama-lama ngerasa dia lagi, atau dari awal kita sudah punya sebuah goal, sebuah keyakinan, gimana caranya bisa pacaran sama pasangan sampai tua? Kan itu tergantung pilihan, Mas Ari. Ya. Oh ini kayaknya ada apa namanya Mas Ari nih. Mas Ari, Ari. kita culik aja yuk. Kita culik aja ngobrol gimana coach? Ayo Mas Ari. Ini Mas Ari motivator itu kan? Yes, Mas Ari Budiotomo, guru gue. Siap kalau gitu kita ajak ngobrol aja deh yuk biar seru nih. Waktu itu pernah saya umroh bareng sama beliau nih. Coba kita ngobrol nih. Waduh. Ini menarik nih kalau kita ngobrol bertiga nih. Sambil nunggu Abah ya. Assalamualaikum Mas Ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Aduh ngumpul semua. Mimpi apa nih bisa dilihat dan ditonton oleh guru gua di sini. Kembali ke Mas Ari, untung ini Mas Indra guru keluarga saya dari masa muda. Alhamdulillah. Aduh. Mas Ari gimana Long sehat? time no see, Mas Ari. Alhamdulillah sehat, Mas Ari, Mas Indra. Ini pas ngelihat habis ngajar nih baru saya sharing tadi langsung, wah pas banget ini. Belajar lagi, refreshing lagi, ngecas lagi dari Mas Ari Untung dan Mas Indra nih. Waduh, justru kita mau tanya-tanya sama Mas Ari ya, coach ya? Yo, Mas Ari, ini kan judulnya pasangan gue nyebelin, Mas Ari. Betul. Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Atau semuanya damai sentosa? Iya. Ini gak ada istri di situ kayaknya nih. Istri di bawah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak lihat live. Ayo Mas, Gimana sharing Mas. Iya, harusnya kan pernikahan itu menyempurnakan agama gitu ya, harusnya gitu ya. Oke. Tapi faktanya dalam perjalanan ya memang nyebelin gitu. Dan menurut saya pada saat nyebelinnya itulah benih-benih cinta akan kembali lagi pada saat kita baikan gitu. Jadi menurut saya kalau ada itu buat saya adalah cara Allah membuat kita jadi introspeksi, pelajaran lagi, baikan lagi, makin mesra biasanya setelah nyebelin itu sih biasanya ya. Ini ya, apa namanya kayak nge-refresh ya? Refresh. Oh, nge-refresh ya. Dikasih cobaan supaya kita nge-refresh lagi. Sama aja kayak dalam setahun ada cobaan selama sebulan, Ramadan, puasa, supaya kita baliknya lagi comeback stronger gitu ya. Betul. Saya ngerasa pelajaran semua sih konflik yang ada gitu Mas Ari, Mas Indra gitu. Karena kalau ditanya ke Mas Indra dari semua pasangan yang dikonseling seluruh Indonesia gitu ya, saya meragukan ada pasangan yang adem terus, maksudnya sakinah. Termasuk Mas Indra sendiri kalau cerita sejarahnya. Tapi saya ada kenal yang sudah menikah tapi dia nggak pernah ribut sama pasangannya. Ada. Gitu. Kebetulan dia udah duda. Jadi emang udah nggak ada pasangannya. Bagaimana mau ribut? Nggak ada. Ini kalau gua mau nanya suka keribet nih. Jadi Ari kan kadang-kadang bingung gimana biar memudahkan panggilan. Mas. Ini Arihnya ada koknya. Ada kol-kolahnya Arih gitu ya. Oke, Mas Ari, kan usia pernikahan sekarang berapa tahun Mas? Biar yang sedang menyimak juga tahu gitu loh. 10. On the way 10 dikit lagi. On the way 10. Jadi kan orang banyak nih nanya nih, semakin tua, semakin panjang umur pernikahan, pasangan gue tambah nyebelin, tambah ngebosenin.
Apakah wajar kayak gitu, Mas Ari? Wah, ini Langsung mikir dia, salah jawab panjang urusan gue katanya. jawabannya membingungkan nih, karena kalau ngeliat Mas Ari Untung sama Mbak Venita itu makin kesini makin mesra gitu ya. Itu kan yang diposting aja, Mas Ari. Loh, tapi kan kita ngelihat di belakang layar Mas Ari Untung. Kadang-kadang Iya. ngelihat interaksi gitu ya. Justru Mas Ari Untung kalau saya lihat historical, kita pernah talk show bareng ya Mas Ari Untung ya. Pernah ada masa-masa Mas Ari Untung itu konflik besar justru dulu gitu di pernikahan yang umurnya lebih muda. Pada saat Mas Ari Untung, saya masih ingat tuh, pada saat Mas Ari Untung mendekat kepada Allah, mendekatnya maksudnya ya dari segi dulu maksa gitu ya ke Mbak Venita, terus fokus ke memperbaiki diri. Terjadi diri saya juga Mas Indra. Jadi pada saat si suaminya sendiri bisa menjadi pelan-pelan suaminya bertarung sama dirinya sendiri menjadi role model, kemudian suaminya juga memperbaiki terus gitu. Entah mengapa makin tua itu bisa progres loh, progresnya bagus loh. Maksudnya bener-bener terjadi makin mesra itu bisa banget gitu ya. Malah kalau lihat kalau bisa mendesain pacaran lagi sama istri gitu ya, terus secara spiritual sama istri benar-benar memperbaiki diri, keluarganya jadi makin berkah gitu saya lihat. Jadi nggak ada faktor umur pernikahan, tapi faktor si suaminya ini mau nggak terus memperbaiki diri, introspeksi, memperbaiki terus gitu. Otomatis saja istrinya mudah-mudahan sih diperbaiki oleh Allah. Gitu sih versi saya Mas Indra. Oke, thank you. Nah, gue mau sedikit apa sih ngasih alarm nih Mas Ari. Karena bahaya dari saat menyampaikan ini adalah langsung rekaman ini dikasih ke suaminya oleh sang istri. Lu dengerin tuh, lu dibahas sama para bapak-bapak soto itu tuh. Nih, nanti sebelum gue lanjutin, Mas Ari, itu Abah udah masuk. Bisa udah masuk. Siap. Wah, seru nih, berempat nih ngobrol. Mantap. Waduh. Ini bapak-bapak kacamata semua ini ujung-ujungnya. Bener. Ngomong-ngomong di sini yang join ada juga ini YouTuber Indonesia ada di Spanyol, namanya Setengah Bule, ini istrinya orang Spanyol. Ini kalau live bisa berlima nggak ya? Saya kurang tahu. Kayaknya maksimal 4 ya. Maksimal 4, coba saya. Mau dicoba? Menarik juga beliau nih, suami istri, tapi ya coba berempat, nanti kita ngobrol lagi, nggak apa-apa. Tapi mau apa namanya nah, nanti. mau lanjut. Siap, Abah, ini Abah. Gua ngelanjutin. Kenalan, ini namanya Mas Ari. Saya kenal. Oh, udah kenal. Kenal. Waduh. Orang udah kenal ketemu Mas beberapa Ari. kali. Waduh, ini kayaknya saya ngelihat guru-guru saya semua nih, ini motivator semua nih. Jadi sebenarnya saya dengerin aja deh nyantri. Kalau dia iya motivator. Kalau yang baju putih provokator. Bikin huru-hara ya. Huru-hara. Oke, gue lanjut dulu ya sebelum lupa. Ya. Mas Ari, gue lanjutin dulu. Jadi, wahai para istri yang tadi sempat menyimak apa yang disampaikan Mas Ari, jangan gunakan statement Mas Ari untuk menyerang suami Anda. Ya, jangan kasih link. Alhamdulillah dibahas, berarti laki gue perlu tumbuh. Nah harusnya laki gue denger nih malam hari ini. Kalau sampai itu pola pikir Anda yang nyebelin. Oh, selama tangan masih nunjuk, berarti dia nyebelin ya? Exactly. Nah, kalau dari tadi kita belajar dari sosok Mas Ari, ternyata kan yang diperlukan apa? Sebelum bilang pasangan nyebelin, ngaca dulu. Sudahkah kita bisa menjadi role model? Kalau yang Mas Ari bahas tadi, bener nggak? Sudahkah kita mengupgrade diri? Ya, saat kita sudah mengupgrade diri, apakah kita sudah mampu membuat pasangan kita merasakan manfaat dari upgrade diri kita tersebut? Bener ya gitu Mas Ari ya? Betul sekali, betul. Jangan sampai kayak kasusnya Mas Ari Untung. Ya, gue pakai nama lengkap ya supaya nggak ketukar. Daripada kasusnya Mas Ari Untung, saat berusaha memperbaiki diri, upgrade diri, yang ada waktu itu dulu, jadi sosok yang songong. Benar nggak Mas Ari Untung? Ya itu dia. Jadi bukannya pasangan... Kita merasa lebih benar gitu ya? Yes. Termasuk juga saat kita merasa pasangan kita paling benar, tanpa sadar kita juga sedang jadi sosok yang nyebelin karena kita menuduh dia jadi pasangan paling benar. Kusut kan? Wah. Udah gitu ada juga mungkin perasaan pada saat kita ngerasa pasangan tempatnya salah gitu.
beneran saya, situ yang salah. Ah, kamu salah, saya yang bener. Lu ngikutin gue gitu. Jadi apa namanya kayak semacam kita merasa lebih benar. Itu juga salah itu coach berarti ya. Yes. Nah, Waduh. satu lagi nih, teman-teman, para guru-guru gue semua di sini. Ini nanti ada Abah nih yang jago NLP. Tapi saya mau nanya dulu ke Mas Ari. Mas Ari, ini kan ada, kalau di NLP itu kan kayak passing, leading, bener ya? Iya. Nah, dalam berumah tangga, kita kadang-kadang, ini bukan kita, gue sering dapat komplain, curhat dari banyak pasangan. Pasangan gue lambat banget. Salah, ini lelet banget pasangan gue. Dia nunjuk terus. Ini komen, Mas Ari Budi Utomo. Gue nunggu Mas Ari dulu komen, habis itu Abah deh. Iya. Itu terjadi juga sih Mas Indra. Maksudnya saya kan mungkin di sini termasuk yang couple paling muda ya. Jadi jadi Bawa-bawa umur dia. jadi sebenarnya saya di sini yang paling harus banyak belajar nih ya Mas Ari, Mas Indra, sama Abah. Jadi iya, saya ngelihat sih kalau saya sama istri sebelum menjawab sih Mas Indra. Kalau saya sama istri itu ada fase-fase perang dalil ya. Jadi kalau ada konten Kejadian. Seru nih. Lempar balikin. jadi kalau ada konten Mas Lanjut. Indra, konten Mas Indra yang manfaat buat saya gitu ya, atau konten Mas Ari Untung yang keren, atau hak-hak suami gitu ya, itu akan enak banget di forward ke sosial media istri gitu ya. Jadi kita tinggal forward dan perintahnya adalah pelajari dan pahami. jadi itu yang kita lakukan gitu. Istri juga nggak kalah hebat. Ada hak-hak istri, ada berbagai macam mazhab, dalil yang dikirim ke saya juga mengenai kewajiban suami. Jadi menurut saya itu nggak habis-habis gitu ya, di mana dua-duanya mencari pembenaran untuk menyerang. Kalau niatnya udah oke, letak kesalahanmu di sini, saling serang dengan dalil. Menurut saya itu tahapan untuk semakin mateng sih. Tapi itu menurut saya nggak berjalan dengan baik. Ya Mas Ari Untung pernah cerita juga ya di talk show itu mengenai mengajak Mbak Venita begini dan dampaknya itu nggak terlalu signifikan gitu ya, kalau kita memaksakan dengan serangan-serangan, dengan dalil, dengan mencari kesalahan gitu. Tapi tadi Mas Indra pada saat si istri juga entah mengapa ya, bukan kita sih, bukan suami sih, saya pikir sih istrinya sendiri juga akhirnya melihat kekurangan dia, saya juga melihat kekurangan. Jadi Mas Indra kan melarang kata-kata saling ya. Lebih Gile, dia ngikutin ternyata. lebih lah ya, udah lama kan. Lebih ke saya sekarang udah hampir jarang sekali sih saya ngirim dalil ke istri dari satu quote, satu ceramah gitu. Lebih ke saya mencoba melihat istri dari sisi yang keren gitu ya. Ternyata banyak banget kerennya, dan ternyata sekarang posisinya malah kalau saya boleh jujur Mas Indra, saya yang lambat nih. Jadi istri yang cepet banget secara spiritualitas, secara kematangan, secara kecepatan ibadahnya, saya lihat wah saya yang lambat nih gitu. Jadi kalau kita lihat kelemahan kita, justru kita jadi tahu kita di mana, kurangnya apa, dan kita sibuk untuk memperbaiki diri kita. Kalau saya sih memperbaiki diri kita saat pasangan kita lagi ngebut gitu. Jangan sampai yang terjadi. Ujung-ujungnya introspeksi terus ya berarti Mas Ari ya? Iya, karena kondisi state saat ini memang dia lebih ngebut nih, entah kenapa gitu Mas Indra. Dia lebih kencang banget dalam sisi quality dan lain-lain gitu. Dan saya ngerasa saya harus ngejar kecepatan dia gitu. Gitu sih Mas kalau saya. Oke, Abah komen dong soal passing leading tadi Abah. Jadi buat teman-teman semua nih ya, kalau ini mah kayaknya di buku MUB nggak ada, di buku gue nanti lah gue bikin lah nih ya. Jadi kalau pengamatan saya gini, dalam rumah tangga itu, ini kan lambat ya. Ya. Dalam rumah tangga itu salah satu pasti lokomotif, satunya gerbong. Nah, tapi coach pernah nyampein bahwa ketika si lokomotifnya terlalu kenceng, terlalu bertenaga, gerbongnya ini nggak bisa nempel karena lambat kan. Dipaksa jadi apa? Putus. Itu yang terjadi. Ya, jadi ketika pasangan kita rasakan lambat, berarti kan lokomotifnya di gue nih, lokomotifnya di kita. Apa yang harus kita lakukan? Jagain biar nggak copot nih. Samain ritme maksudnya, Bah?
Gimana? Menyamakan ritme gitu. Iya, artinya si lokomotif ini ketika dia mau ngegas, ntar lu. Kalau gua kencengin tambah tenaga, copot ini. Ntar lu, kalau banyak ngerem, Oh. Ya. banyak ngerem. Ya, artinya kita harus menyamakan di situ. Pasti ada satu lokomotif. Saya nggak bilang, well, kodratnya pemimpin di rumah tangga suaminya. Tapi the fact is, saya banyak banget ketemu teman-teman, Mas Ari apalagi lah ya, ketemu teman-teman yang lokomotifnya di istri, itu banyak begitu. Tadi Mas Ari Budi udah cerita tuh, sekarang rasanya istri saya ini lebih ngebut. Oh, berarti istrinya lagi jadi lokomotif. Ini suatu yang dinamis. Oh, jadi bisa ganti-gantian gitu ya, Bah, maksudnya? Sangat bisa, sangat bisa. Saya punya satu tim yang udah bareng sama saya lama banget lah. Ya, beliau keluarga pengusaha, istrinya keluarga pengusaha, suaminya bukan berasal dari pengusaha. Jadi ketika menikahi istrinya, suaminya terpaksa kerja keras banting pikiran gitu ya untuk menyamakan ritme dengan keluarga sang istri menjadi seorang pengusaha gitu. Dan sekarang mereka cukup sukses, usahanya udah ada di berapa ya? 60 kota kalau nggak salah. Ya, udah ada di 60 kota. Dan saya melihat fase mereka berdua ini kadang istrinya lokomotif. Abi gimana sih gitu. Dan itu ditunjukkan loh. Ya mungkin karena merasa dekat kali ya sama saya gitu, ditunjukkan gitu. Terus di sisi lain kadang-kadang suaminya yang overtake. Ada fasenya tuh. Ntar suaminya jadi lokomotifnya. Nanti balik lagi, istrinya dominan lagi. Nanti berapa bulan, ganti lagi suami gitu. Wah, bahagia banget itu kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena dua-duanya ini berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, ainama takumullahu, jami akan begitu. Berlomba-lomba kan, nggak putus-putus gitu kan. Nah, itu yang terjadi yang saya lihat di rumah tangga mereka gitu. Jadi saling satu dengan yang lain menjadi lokomotif bagi dirinya sendiri. Nah, artinya kan prinsipnya adalah sadar. Ketika saya tertinggal dari si lokomotif, ini gerbong nih, kayaknya gue jadi gerbong nih. Ya, maka ada saatnya, ada kalanya kita harus kejar. Si gerbong ini juga harus kejar. Gitu. Jadi sama-sama menyadari. Kalau tadi Mas Ari Budi cerita, kayaknya sekarang istri saya lagi ngebut nih, speednya lagi kencang. Oke, dia jadi lokomotifnya. Berarti. Tapi, Bah, ada juga yang nyaman gitu ketika hanya jadi gerbong, terus nyaman, akhirnya keterusan. Dia cuma Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jadi kalau gerbong itunya terus-terusan laki-laki pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gerbong terus-terusan nggak apa-apa, yang penting nempel. Bukan, kalau itu laki-lakinya yang jadi gerbong misalnya. Nggak apa-apa, yang penting nempel. Jangan sampai copot aja si ikat ininya. Kalau ikat ininya copot udah tuh. Hilang deh tuh. Lost. Ngobrolnya mulai nggak nyambung. Gua ngomong apa lo jawab apa, itu udah roaming pasti obrolannya. Gitu. Yang penting dua-duanya menyadari aja. Si lokomotifnya menyadari bahwa saya harus sering-sering lihat spion, and then ngerem, jangan terlalu apa tuh kalau mobil tuh buat ngegas apa nih? Istilahnya tuh Apa tuh? bukan horsepower, satu lagi torsi. Torsinya jangan terlalu digeber, ya itu kan posisi kita sebagai lokomotif. Sebagai gerbong juga tahu apa menyadari posisi diri bahwa oh ya nggak apa-apa saya gerbong, tapi saya akan terus berusaha mengejar gitu. Kayaknya saya nikah sama istri sampai hari ini gue lokomotif nih bertahun-tahun. Belum pernah dia jadi lokomotifnya. Ya kok jadi Kayaknya lokomotif, suami atau istri, usahakan jangan ke Bandung atau ke Surabaya. Soalnya itu bisa aja bangkrut. Karena kalau ke Bandung Soalnya Surabaya gratis, naik dengan percuma gitu kan. Naik dengan percuma. Enggak, percuma dengan cuma-cuma beda. Camber aja. Percuma dengan cuma-cuma kan beda. Jadi percuma naik tapi percuma gue naik. Beda gitu. Dianya nggak pernah balas chat gue. Baper. Oke, kalau yang Abah bilang tadi kan itu salah satu contoh yang cukup ideal ya, di mana kedua belah pihak punya kesadaran penuh untuk terus upgrade diri. Dalam realitanya kan kadang tidak seindah itu, bener nggak? Jadi dalam realitanya ada yang menikmati banget menjadi free rider. Nah, seringkali yang sering merasa kayak gini kan, gila ya lo kan pemimpin buat keluarga gue. Kok mahal?
kok mahal gara-gara gak baca komennya Mas Ridho jadi kok mahal. Salah gue. Kepecah. Oke, gue ulang. Kok kenapa laki-laki bukannya jadi pemimpin gitu loh. Nah, disinilah tantangan buat teman-teman ya yang kebetulan saat ini diberikan keberkahan, kemudahan, keberuntungan, punya ilmu yang lebih duluan dibandingkan pasangan. Berarti Anda duluan yang punya tanggung jawab untuk ngomong pasangan, untuk membimbing pasangan. Iya. Kalau misalnya Anda yang dapat ilmu duluan, sudah sadar duluan, ada suami, itu bagian dari tanggung jawab Anda. Tapi kalau yang sudah sadar duluan adalah pihak wanita, itu akan jadi sedekah Anda nantinya. Ya, ya, ya. Oke? Coba, mau pilihan yang manapun, menang semua, bener gak? Kalau yang laki-laki memang itu udah jadi kewajiban utama dia, yang wanita kalau ternyata itu dia duluan yang punya ilmu, dia duluan yang belajar, dia duluan yang tahu, dia duluan yang sadar, terus dia berusaha mengajak pasangannya kepada ke arah kebaikan, insya Allah itu kan jadi sedekah buat dia. Iya. Jadi ruginya di mana gitu loh. Sayangnya kan ada urusan sama ego, bener nggak teman-teman? Enak aja dia kan harusnya. Nah kalau udah ngomong harusnya, Mas Arif paling tahu nih Mas. Mas Arif Budi Utomo, kalau sudah ngomong kata harusnya, akan jalankah sebuah teamwork? Apakah orang bisa ngerasa enak berjalan dalam sebuah teamwork pada saat ngomong, lo harusnya begini. Nggak bisa, nggak. Harus. Dibandingkan dengan orang yang sedang ngerasa, gue memang perlu dan gue pengen. Mas Arif, tolong bantu kami. Iya. Kok saya lagi ya? Aduh. Jadi Kalau kita bertiga udah sering soalnya. Justru kita mau denger ya. Mumpung ada nih. ya itu kalau saya kan memang itu pilihan diksi ya, pilihan kata yang akhirnya berimbas kepada pressure psikologis manusia itu sendiri gitu. Pada saat ngomong harus kan, kalau saya pelajari dari teori linguistik, NLP, jadi kebawanya terpaksa gitu. Makanya di semua training yang saya ikuti dari semua mentor memang harus itu di-replace lah dengan kata-kata butuh gitu ya, kita bisa dengan berbagai macam cara gitu. Jadi ya memang tadi pilihan kata, pilihan diksi, pilihan sikap mempengaruhi meaning dan akhirnya berpengaruh juga ke perbuatan kita gitu. Jadi saya tadi masalah lokomotif itu memang mikir dari dulu, sering denger tuh kan Mas Indra Abah cerita juga mengenai lokomotif gitu. Cuma kalau saya ngelihat diri saya di belakang gitu, laki-laki di belakang ini kan ada banyak spektrum ya, bisa dalam segi finansial, misalnya Mas Ari Untung tiba-tiba yang dapat project besar bulan ini Mbak Venita, saat itu ya bulan ini mungkin Mbak Venita lebih besar gitu ya. Itu dari sisi rezeki, dari sisi ibadah juga begitu. Yang tahajudnya konsisten ternyata mungkin hari ini bulan ini Mas Ari Untung, besok Mbak Venita. Jadi memang fluktuatif gitu. Cuma faktanya nanti di padang mahsyar laki-laki tetap bertanggung jawab sama sikap istri. Nggak ada tuh yang namanya Baliknya. Oke, kamu kemarin gaya lokomotif kayaknya kamu ya. Oke, kamu akan dihisap sikap suamimu semua, kagak ada gitu ya. Jadi in the end of the day kita akan bertanggung jawab sama sikap istri plus akumulatif sikap anak-anak gitu. Semua ada di bahunya si suami. Jadi whatever motif kayak lo gerbong kayak semua beban ini ada di pundak dan dipertanyakan semua. Jadi saya nanya mentor saya, oke, gue kalah nih ibadah nih bulan ini atau beberapa waktu ini gitu. Terus peran saya seperti apa? Perannya begini, pakai Ki Hajar Dewantoro. Kalau di belakang kasih dorongan supaya dia tetap semangat dan terus dirimu juga tadi pesan Abah ya, nempel, jangan sampai istri disuruh tahajud kitanya molor gitu ya. Itu namanya Aku tidur lagi ya. Free rider kan. Tidur lagi. Jadi kalau bareng kecepatannya maka sama-sama kalau di depan jadi teladan. Jadi kayak saya pikir sih whatever lokomotif kah, barengan lokomotif kah, gerbong kah, tetap aja di ending kita akan bertanggung jawab ke semua sikap keluarga dan anak-anak. Itu sih Mas Indra versi saya. Waduh, menarik nih. Nah, Oke. Kadarullah ini ada pertanyaan nih, mau dijawab nggak nih Coach? Boleh, silakan. Dari Erika Satriana. Kak, kenapa sih pasangan saya nggak pernah minta maaf? Apa semua laki-laki gengsi minta maaf dengan istrinya? Mohon penjelasannya gitu. Dan alhamdulillah di sini juga tadi nih bergabung Dede Satria, nih pemain sinetron, nih Ikatan Cinta nih, tapi nggak tahu masih ada apa nggak nih.
Kemudian ada teman-teman dari amalsoleh.com juga bergabung, Masya Allah. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Dede belum nikah tuh sebenarnya, gitu kan. Oke, tadi gimana tuh Coach tuh? Kira-kira untuk Oke. yang Kenapa sih si suami laki nggak mau gua- minta maaf sama istri gitu? Betul. Jadi salah satu faktor yang cukup dominan adalah bagaimana cara dia dibesarkan, Mas Ari. Ya, waktu dia dibesarkan, bagaimana dia melihat contoh ayahnya di rumah waktu itu. Kalau sejak dia saat kecil sampai dia beranjak dewasa, dia belum pernah melihat ayahnya meminta maaf kepada ibunya, ya itulah rekaman yang dia miliki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ternyata lingkungannya pun juga sama, ya apalagi sudah sangat mendingan minta maaf itu minta maaf minta izin itu topik berbeda. Daripada minta Tapi izin. poin gue adalah kalau lingkungannya itu terus-menerus mendoktrin dia, lu laki-laki pantang minta maaf sama wanita, lu lemah dan dia doktrin seperti itu, lama-lama itu menjadi sebuah belief yang terekam di bawah sadar dia. Kurang lebih gitu Mas Ari. Jadi kalau seumur hidup dia nggak pernah ngelihat rekaman, contoh, role model, ternyata minta maaf sama pasangan itu bukan hina loh. Tidak membuat diri jadi lebih rendah loh. Tidak membuat nilai diri kita jadi jatuh di mata pasangan. Itu yang perlu dibantu dulu. Nah, caranya gimana? Nih kan langsung masuk kepada caranya nih. Pasti bertanya, ya terus caranya gimana? Caranya nih suruh dengerin rekamannya Mas Indra. Enggak gitu caranya, bukan gitu. Oke, caranya adalah gini. Apakah di mata dia Anda sudah jadi sosok di mana dia bersedia untuk minta maaf? Kalau kita ngerasa orang yang di depan kita ini punya nilai tinggi di mata kita nggak akan segan-segan loh untuk minta maaf. Bener nggak? Ya. Betul. Tapi kalau kita ngerasa, capek gue sama dia, minta maaf juga, ntar ujung-ujungnya gue tambah di Injek-injek. kelecehin gitu loh. Injek-injek gitu kan. Nah, ini kan jadi PR juga buat yang mau minta maaf gitu kan. Ya. Kalau pasangannya hobinya nyindir, bin nyinyir, bin julid, gimana caranya dia mau lega untuk minta maaf? Jadi balik-balik lagi ya perlu introspeksi diri juga, perlu bercermin juga. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang mempermudah dia untuk mau minta maaf kepada saya? Kurang lebih gitu Mas Ari jawabannya. Monggo kalau ada yang mau nambahin. Tapi Coach, ada beberapa hal mungkin laki-laki nggak mau minta maaf itu gara-gara kadang-kadang kalau wanita nih, kalau suami minta maaf, itu jadi kartu truf. Nanti diungkit-ungkit lagi pas berantem kan. Kamu pernah salah ini kan. Itu kenapa setiap kenapa ya wanita tuh suka yang udah lama gitu bisa balik lagi gitu. Nah itu kan suka kamu pernah ini kan, pernah itu gitu. Untung istri saya enggak gitu ya. Istri saya lagi live soalnya. baru gue mau nanya, baru gue mau nanya. Cara bertanyanya tuh seakan-akan gitu kan. Ini dijawab atau cuma disenyumin aja nih Mas Ari? ya ada nggak sifat begitu? Kebanyakan kan wanita ada yang begitu juga, Coach, kayak yang suka ngungkitnya. Pasangan yang suka ngungkit kesalahan pasangan gitu misalnya. Oke, kalau ternyata ada seperti itu, ajak duduk bareng. Ini saran dari gue ya, ajak duduk bareng. Kalau kamu polanya seperti itu, berarti ke depan sulit buat aku untuk minta maaf, karena kamu gunakannya sebagai senjata buat aku. Oh, nih ada yang bilang tuh. Langsung hening. Ini. Komennya nih. Komen deh. Tuh, jadi emang wanita salah nggak salah, kayaknya lebih mulia kalau minta maaf duluan sama suaminya. Ya. Sebetulnya gini sih, kalau di Quran itu meminta maaf, kalau nggak salah ya, hanya dituliskan 2 kali dalam Quran, meminta maaf. Tapi memaafkan puluhan kali. Oh, jadi lebih disarankan kita memaafkan orang lain. Jadi yang mulia adalah memaafkan tanpa harus dimintai maaf. Iya. Itu udah jelas tuh. Kalau ditarik persentase aja menjadi berapa persen, ini berapa persen mau dibikin statistik ya silakan saja. Yang penting kan landasannya kan benar. Kalau Quran kan landasan Quran kan pasti kalau kita bangun pondasinya pakai ilmunya dari Quran kan nggak mungkin salah. Berarti kan kita mendirikan bangunannya pasti. Setuju. Iya. Saya izin menanggapi Abah nih. Jadi benar kata Mas Ari, untung wanita itu kalau kita minta maaf gitu ya,
bukan wanita ini, istri saya kalau saya minta maaf langsung lah ya. Istri saya. Kalau Mas Ari kan Mas Arianto kan masih agak enggak, Mbak Venita enggak gitu. Kalau saya langsung istri saya kalau saya minta maaf, maka dia menginginkan maaf yang berkualitas. Gitu ya. Maaf yang berkualitas itu dicek tuh Mas Ari Untung. Asbabun nuzul kesalahan-kesalahan yang dulunya juga. Tadi ada yang ngomong, Sama aja dong. sejarah gitu. Oh, iya. Jadi bukan mengungkit sebetulnya, bukan mengungkit, hanya merunut kronologis. betul. Kronologi supaya maafnya ini berkualitas. Jadi benar-benar perbaikan yang benar, nggak hanya lip service aja. Oke, jadi pengen maaf yang sesungguhnya gitu. Sementara istri saya kalau saya lihat minta maaf ke saya itu sekedar maaf gitu aja tuh. Nah, tapi ini bahayanya adalah saya entah apa ya membaca hadis gitu ya. Pokoknya kalau suami itu dalam keadaan tidur malam dalam keadaan nggak ridho sama istri atau sebel atau agak nggak sreg gitu ya, itu bahaya banget loh untuk si istrinya sendiri gitu. Karena tadi ya dengan pertanggungjawaban si suami yang begitu besar di dunia dan akhirat khususnya, maka si istri itu ada apa ya? Ada semacam tanggung gugat gitu, jangan sampai suamimu itu dalam keadaan yang sangat marah, tidak ridho, menyimpan perasaan yang sangat apalah ya, enggak Kesel gitu. ya mungkin ya kesel gitu karena kan kalau Ganjel aja. ganjel gitu. Kalau suami kan memang ridhonya dari kedua orang tua, kalau istri kan pindah ke kita gitu. Artinya pesan Abah tadi, jadi suami itu yang Hilang suaranya, Coach? Ya, hilang. Iya. Mas Ari, suara hilang. Gue pikir di headphone gue doang. Gua sampai gedein volume. Jangan-jangan. Mas Ari bisa dengar kita? Mas Nah. Ari? Dia juga kayaknya nggak dengar suara kita. Dia dengar suara kita kayaknya. ini tadi baterainya udah mulai low nih, tanda-tanda harus pamit. Sambil colok. Oh iya Colok atuh. Colok, ada teknologi. iya. Karena tiba-tiba tadi kan, tiba-tiba. Ya, jadi Nggak tadi kelihatan sampai ya? Iya, tadi sampai di ini ya bahwa kemampuan suami untuk terus memaafkan. Menurut saya itu jadi fundamental gitu. Karena bahaya banget kalau si suami ini nggak ridho. Ya, nge-freeze. Sorry, Aduh, udah ya, mulai coba putus-putus nih. Ah. Halo, sudah masuk? Iya, bisa. Iya. Sudah. Ya, Udah menurut saya colok begitu. baterainya? Insya Allah, ntar lagi. Jadi menurut saya adalah bagaimana suami menjadi pribadi yang selalu bisa memaafkan istri dan terus bisa memberikan feedback agar istri berproses. Itu dari saya sih, Abah, Mas Indra, dan Komentarnya ada yang lucu Oke. nih. Kayak di gedung DPR aja dimatiin mic-nya sama pimpinan rapat. Kayaknya komentar berbahaya dimatiin. yang matiin wanita ya. Pimpinan rapat. Jangan-jangan istrinya udah mulai denger gitu. Buka-buka tuh kan. Jadi klarifikasi teman-teman ya, bukan mic-nya dimatiin nggak, tapi dimatikan sama pimpinan rapat. Ya biasa kalau di DPR gitu. Kita komentarnya berbahaya dimatiin mic-nya gitu dari pusat. Iya. Oke, Ya, tadi saya izin melengkapi Coach, Oke. memaafkan itu Silakan. 34 kali di Quran. Oh, Saya baru ngecek Oke. katanya. 34 kali. teman-teman perhatikan saat sejak awal Mas Ari berbicara, itu memang sangat tergambar apa ya, kualitas seorang suami yang sudah berilmu. Oke, lihatlah caranya berbicara, bukan mengedepankan pembenaran. Ya, kuat sekali yang saya rasakan, berani introspeksi, berani melihat dengan jernih, mampu melakukan mapping dengan tepat, ya. Jadi padahal di luar sosok yang wah didengerin semua orang, tapi Mas Ari tuh berani gitu melakukan introspeksi. Dan lihatlah ucapan-ucapan yang disampaikan Mas Ari tadi. Oke, jadi saat dia berbicara, wahai para suami, gue ngomong belak-belakan kepada para suami, ini ada contoh bagus nih, ya, Mas Arif Budi Utomo, ya,
Kalau mungkin secara ilmu, Mas Arif Budi Utomo mungkin bisa bragging di rumah. Gue tahu banyak. Orang-orang seluruh dunia dengerin gue. Pimpinan-pimpinan perusahaan dengerin gue. Tapi kalau sikap seperti itu dibawa ke rumah, insya Allah Mas Arif akan jadi sosok yang sangat nyebelin buat istrinya. Tapi saat kita mendengarkan cara Mas Arif berbicara tadi, saya yakin teman-teman yang sedang menyimak tidak merasakan aura itu dari Mas Arif. Bener ya? Abah sama Mas Ari Untung? Iya. Kita bisa ngerasain itu gitu loh. Nah, ini yang pembelajaran yang kita dapat dari bintang tamu, kita belajarnya dengan cara seperti ini Mas Ari. Jadi cara Diko berbicara itu kelihatan banget kok. Bagaimana berani bercerminnya, bagaimana ngelihat nggak cuma dari satu sisi, bisa melakukan pemetaan mapping dengan jernih gitu loh. Monggo ditambahin, Mas Ari atau Abah. Nah, ada Coach Andika Kusuma tuh. Sejuta pengusaha. Halo. Ntar kapan-kapan kita undang. Oke. Minggu depan kita undang. Kita undang lagi. Banyak Coach coach Andika ini unik nih. banyak coach yang Gara-gara bertukar pikiran. Malam ini saya jadi beruntung nih kayaknya nih ya. Dengar banyak masukan-masukan luar biasa. Lumayan ini buat jadi perbendaharaan gitu. Aduh, terima kasih nih Coach Ari. Ini kayaknya udah waktunya istirahat nih kayaknya, dari baterai itu kode kayaknya. Iya. Kode. Coach Ari, matur thank you banget loh ditodong mendadak kayak gini. Kita belajar banget. Ya, sebagai sosok seorang powam pemimpin, Mas Ari sudah menunjukkan bukan cuma sekedar lu dengerin gue. Itu mahal banget Mas Ari. Thank you banget. Terima kasih Mas Ari Untung, Mas Indra, Abah atas waktunya. Nggak sengaja malah bisa ngobrol, dapat banyak ilmu. Semoga makin berkah. Jangan lelah Mas Indra untuk membangun keluarga berkualitas di Indonesia gitu ya. Saya senang banget karena Insya Allah. kalau suami istri berkualitas, mudah-mudahan anak-anaknya nanti juga naik lagi level kualitasnya. Dan hati-hati pilih pasangan karena kualitas pasangan juga membantu kita untuk terus scale up, makin berkah, makin maju gitu ya. Dan tadi Mas Indra menyampaikan ada faktor orang tua gitu ya. Saya agak heran gitu, ada orang yang sulit minta maaf, apalagi minta maaf ke kedua orang tua. Ada juga banyak beberapa klien yang minta maaf ke orang tua aja berat, apalagi ke istri gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program-program, kemudian development ini bisa membuat pasangan suami istri pacaran lagi gitu ya. Kemudian makin sakinah rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau Waduh. kalau kita nunjukin Thank you, Jepang fix Mas Ari. mau apa ya katanya. Pamit ya, pamit. Ya, mari coach. Abah, tadi nyambung ngomongannya Mas Ari tentang didoakan semoga kita bisa membantu lebih banyak pasangan di Indonesia, keluarga Indonesia, untuk bisa punya kualitas kehidupan pernikahan dan keluarga yang lebih baik. Rasa-rasanya kita sedang on the way nih Abah ya, dengan kita Harusnya punya sih begitu. aplikasi nih Pak. Benar. Ya jadi teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah launching ya aplikasi diskusi keluarga. Mas Ari, saya sama Coach Indra Noveldi sama satu lagi CEO kita namanya Pak Tata. Kita sudah launching aplikasi diskusi keluarganya. Ya, ini versi 1.0 ya. Nah, teman-teman bisa cek di kolom komentar tuh. Nah, itu ada Mas Ari ngepin ya. Nah, Anda silakan dihafalkan saja aplikasi DK ya. bit.ly aplikasi DK. DK-nya gede ya, huruf gede ya. Nah, ini Anda atau Anda screenshot saja layar ini, screenshot nanti Anda ketik di browser di Google Chrome, nanti Anda masuk ke sana. Ya, masuk ke sana. Nanti di dalam aplikasi DK itu teman-teman, di situ ada ilmunya, pembelajarannya untuk bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bukan hanya untuk pasangan ya, tapi untuk keluarga kita, untuk menjadi teladan untuk anak-anak kita nanti insya Allah. Begitu. Insya Allah. Aduh, mudah-mudahan ya lancar ya. Abah, coach, kita ambil lagi kali ya pertanyaan-pertanyaannya ada. Boleh. Silakan. Ada coach Andika gitu mau digabungin juga atau gimana? Mau kok kalau memang bersedia. Di mana ya di sini tadi saya lihat. Tadi sempat kelihatan join tapi nggak tahu masih lihat atau enggak. Oh gitu. Nah, sambil jalan kalau gitu. Tadi katanya ada info bagaimana kalau narasumbernya wanita. Boleh aja kalau kemudian mau tukar pikiran sama kita. Kemudian atau juga ada pertanyaan, nanti kita mungkin bisa langsung tanya gitu. Dan ini
solusinya bukan hanya untuk suami kok. Ini buat suami atau istri apapun masalahnya kita mau sama-sama belajar dan denger ya. Betul. Cakep kalau ada narasumber wanita. Itu semua punya Sempat calon. ya kemarin narasumber Mbak Dewi Sandra kan pernah juga kan kita ajak live juga. Ya, teman-teman bisa cek aja di YouTube-nya Diskusi Keluarga atau di YouTube-nya Mas Ari juga ada kayaknya ya yang Iya, Dewi waduh, Sandra. udah ratusan ribu itu yang apa namanya Viewernya. menyaksikan. Benar-benar, masya Allah. Wah, setuju Itu ada, tambah konselingnya wanita. Oh, mau nggak? Sekarang kalau ada mungkin apa yang ingin juga men-challenge tukar pikiran sama kita dari para ibu atau juga bersama suaminya, monggo aja. Ada pertanyaan apa saja boleh saja gitu ya. Tapi memang menarik ya untuk tadi satu apa namanya pembicaraan kita mengenai betapa besarnya efek dari minta maaf itu ya. Kadang-kadang ada keluarga yang mungkin setiap berantem diam gitu. Berhentinya gitu aja tanpa minta maaf. Oh, Diam-diaman ada. yes. Padahal masih ganjel gitu. Padahal minta maaf kan kata-kata yang simple gitu, yang mudah diucapkan, bikin normal lagi. Kadang gengsi gitu. Padahal istrinya atau suaminya sendiri gitu, pasangan sendiri untuk ngucapin maaf aja gengsi gitu. Apalagi sama orang. Nah, sebenarnya apa sih Yang kayak gitu sebenarnya Kadang-kadang malah terbalik loh. Gilirannya dia di luar gitu misalkan ke klien-kliennya atau ke kolega-kolega di kantor tuh gampang gitu minta maaf. Begitu di rumah jadi belagu minta maaf. Banyak juga begitu. banyak gitu kayak para sultan-sultan di zaman apa namanya saya baca tuh ya, para sultan itu banyak pengikutnya di apa yang dikatakan banyak yang mematuhi, tapi anaknya dimasukin madrasah. Padahal mestinya anaknya, jadi ibaratnya orang banyak patuh sama dia, tapi dia sendiri merasa bahwa anak saya ketika nggak mematuhi saya nggak bisa fair ke anak saya gitu. Maksudnya nggak bisa keras, nggak bisa disiplin, atau ya kalau anaknya dibilang kemudian membantah, dia nggak bisa marah, takut begitu. Akhirnya kemudian diletakkan di madrasah untuk membina jadi pemimpin. Walaupun dia pemimpin, dia bisa nyetak banyak pemimpin, tapi anaknya sendiri malah disekolahin. Nah itu unik ya untuk kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang nggak objektif gitu kalau dengan keluarga sendiri gitu. Menarik banget tuh. Kadang-kadang kita minta maaf karena keluarga sendiri nggak bisa gitu. Kayak ini ya, kayak saya punya teman dokter umum gitu ya, nggak sempat artis lah, pernah main di Ketika Cinta Bertasbih. Wah, kita undang juga kayaknya tuh. Dokter Subi namanya, penyanyi, terus banyak duet sama istrinya juga. Dia memang istrinya nasidah juga, jadi banyak dia nasid ya, suaminya nasid, istrinya nasidah. Jadi duet sekarang. Nah itu dia khitanan, bisnisnya khitanan. Oh, bisnis khitanan. Iya, dia khitanan bisnisnya. Dan khitanannya itu canggih-canggih. Gilirannya anaknya mau sunatin ke dokter lain. Iya, bisa begitu gitu. Bener kan? Kayaknya emang begitu ya. Kayak kalau ke nggak tahu gimana tuh. Gimana coach? Oke. Kalau yang itu agak berat gue ngeresponnya. Cuman gue mengerespon dulu tentang betapa tidak mudahnya untuk minta maaf. Dan ngelanjutin tadi yang obrolan kita waktu masih ada Mas Ari Budi Utomo. Kadang-kadang kalau kita sejak kecil beranjak dewasa kita nggak punya contoh tentang bagaimana minta maaf. Dan yang ngomong sekarang ini pun juga dibesarkan dengan cara seperti itu. Gue nih dari kecil sampai beranjak dewasa dibesarkan dalam keluarga yang ngaku salah, minta maaf itu mungkin sesuatu yang cukup langka gitu lah. Jadi kalau memang sudah terlanjur nggak punya rekaman seperti itu, solusinya apa dong? Solusinya adalah memaksa diri untuk memulai. Oke? Kan mulai. semua kebaikan kan awalnya perlu dipaksa. Pakat ya? Mau sehat perlu jaga pola makan, dipaksa jaga pola makan. Perlu olahraga, ya semua dipaksa. Mau rajin tahajud pun maksa bangun tengah malam, bener nggak? Semua kebaikan awalnya dipaksa. Sama juga dengan kita awal belajar minta maaf, kita perlu memaksa diri sendiri untuk mengucapkan maaf. Menarik. Kalau kita nggak mulai, kita nggak memaksa diri untuk minta maaf, sekarang coba deh minta maaf, belajar minta maaf, terus lihatlah resiko apa sih yang terburuk yang bisa terjadi. Nggak ada.
Paling resikonya diungkit-ungkit. Terus kalau diungkit-ungkit, so what gitu loh, bener nggak? Padahal nggak kenapa-napa ya. Nah, betul. Yang kedua, saat meminta maaf, benar yang dikatakan Mas Ari Budi Utomo tadi, make sure minta maafnya berkualitas. Kalau kata guru kita semua nih, Kang Asep Hairul Ghani, bahkan saat minta maaf pun, kita perlu punya ilmunya, punya tekniknya, punya skillnya. Di salah satu kelasnya Kang Asep Hairul Ghani itu ngomong, saya pernah harus minta maaf 11 kali kepada satu orang dengan cara yang berbeda katanya. Jadi bukan cuma sekedar ucapan maaf, tapi apakah permintaan maaf kita itu benar-benar sudah bisa diterima oleh yang bersangkutan. Apalagi sama istri, Abah udah bolak-balik di setiap kali kita live ngasih contoh tuh. Bahkan mau minta maaf aja dibikin SOP. Skripnya. SOP-nya dibikin skripnya ya. Jadi intonasinya seperti apa, volumenya seperti apa, penggunaan redaksionalnya seperti apa, kapan penyampaiannya. Itulah tentang skill minta maaf gitu loh. Jadi teman-teman semua yang mungkin saat ini merasa betapa tidak mudahnya untuk minta maaf kepada pasangan, solusinya satu, mulai. Paksa diri Anda. Bukan paksa pasangan Anda, paksa diri Anda untuk mulai minta maaf. Dan saat mulai minta maaf, jangan punya ekspektasi terlalu tinggi bahwa saat Anda minta maaf, pasangannya langsung, oh iya, aku maafkan sayangku. Nggak gitu ekspektasinya. Tugas Anda hanya mulai minta maaf. Apapun respon pasangan Anda, ya itulah Anda belajar menerimanya terlebih dahulu. Kadang-kadang nih orang bikin pundung adalah saat dia melakukan sebuah kebaikan, berharap dapat kebaikan yang sama dari sisi pasangan. Benar nggak? Iya. Hubungan transaksional. Mereka lupa, padahal kita perlu apa? Tugas kita giving. Tugas kita minta maaf, tugas kita meminta maaf dengan yang berkualitas tadi, bahwa kita tidak akan mengulang lagi. Kalaupun kita dalam tanda petik kepleset ngulang lagi, make sure kita minta maaf duluan sebelum ditegur atau diingetin atau dimarahin oleh pasangan. Gitu kali ya? Iya. Walaupun nggak mudah ya kalau yang sudah biasa minta maaf tuh. Rapi berarti Coach ya? Ini ada komentar bagus nih dari Mbak Lusita. Saya belajar minta maaf karena melihat suami yang mudah sekali meminta maaf, padahal dulunya suaminya gengsian. Nah tuh, gimana tuh Mas Ari, Coach? Menarik tuh ya. Bagus dong. Jadi justru dia menghambelkan diri jatuhnya kan? Itu pride yang ditelan sama dia kan? Berarti enggak, ini kalau saya melihatnya suaminya sukses jadi lokomotif. Karena suaminya memulai. Karena kan dulunya gengsian nih, terus sekarang suaminya mudah meminta maaf, lantas istrinya melihat, menyaksikan, akhirnya berubah. Tapi istrinya menurut saya juga ini Coach, juga sukses juga. Jadi seseorang yang worth it untuk diminta maafkan. Yes, betul. Kan orangnya gengsian tuh. Gitu. Ngapain lu minta maaf? Tapi kalau gua nggak minta maaf, dia ini begitu berharganya nih buat saya nih. Gitu. Jadi betul. Berbunga-bunga nih Mbak Lusita nih. Jadi dua-duanya dua-duanya ini ya. Udah dibahas di sini menjadi pribadi berlian, pribadi yang berkualitas. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang berlian sedemikian berkualitasnya, pasangan kita akan dengan senang hati kok minta maaf sama kita, bener nggak? Ya, menarik. Ya. Ini ada pertanyaan nih, statement dari Mbak Nuning Setia. Baru gabung nih Coach, saya sama pasangan tipe orang yang sama-sama saling diam. Jarang banget ngobrol yang berkualitas. Gimana cara memulai membiasakan ngobrol yang berkualitas? Good question. Nomor satu adalah mulai. Yang kedua, jangan langsung berkualitas. Saya ulangi. Jangan langsung. Yang pertama adalah jangan langsung. Iya. Saya ulangi. Ya. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua, jangan langsung yang berat-berat dulu berkualitas. Untuk bisa masuk ke fase berkualitas, dimulai dari topik rembahan rengginang, topik recehan. Ya. Kayak lagu. Bangunlah rasa nyaman dulu. Gitu ya. Betul. Bangunlah rasa nyaman dulu. Bangunlah rasa suka untuk ngobrol dulu. Jangan sampai ngobrol itu trauma pasangannya. Jangan sampai ngomong, Mas kayaknya kita perlu ngobrol. Astagfirullah, salah apa lagi gue nih? Gue mau disidang, Mbak. Jangan sampai kayak gitu loh. Kayaknya kita perlu ngobrol serius deh. Waduh, apaan nih? Ngapain? Udah takut duluan gitu. Itu kalau di telepon lagi nyetir di telepon. Kita perlu ngobrol serius langsung.
Oke, tiba-tiba geter. Yang berapa? Oke-nya mantep ya. Oke. Mantap gitu ya. Pas itu tuh, Itu HP-nya gemeter. kok nggak mati-mati? Jadi- Iya, ada apa? Salah pencet. Agak kontradiktif dengan apa yang ditanyakan sama Mbak Nuning Setia tadi. Untuk masuk ke fase obrolan berkualitas, perbanyaklah obrolan yang remahan rengginang dan recehan, sehingga terjadi bonding terlebih dahulu. Terbangun perasaan nyaman, rasa suka untuk sering ngobrol. Pelan-pelan akan mulai masuk ke topik obrolan berkualitas. Gitu jawabannya. Ada tahapan, ya benar juga ya. Ibarat kata kalau misalnya... Jadi artinya Hah? obrolan berkualitas itu naiknya dikit-dikit gitu ya, Coach ya? Yes, Dikit-dikit. betul. Iya, iya. Kalau film Agak Agak juga... repot juga kalau gitu, yang tipikal gitu. perfeksionis tuh. Benar. Nah, Ini menarik ini. tapi masalahnya kalau ngobrol, yang diomongin kalau nggak masalah kerja kan masalah anak. Tadi ada Bah yang ngomong, Bah. Bagaimana Jadi- cara untuk menjalin komunikasi kalau suami dan sama istri sama-sama pendiam? Mau mulai ngobrol dari mana? Lah, itu kalian bisa Dari melihat hati. gimana ceritanya. Ya, biasanya mereka berdua termasuk salah satu atau dua-duanya penganut aliran kebatinan, Mas Ari. Hobinya ngebatin. Tatap mata Oke. saya kayak. Tatap mata saya dari penerangan saya. Jadi gini, sebenarnya yang pertanyaan tadi itu sedang ngebahas gue sama bini gue. By default, gue pendiam. By default, bini gue pendiam. By default, gue introvert. By default, istri gue introvert. Jadi kebayangkan betapa stresnya mak gue saat mengetahui kami mau nikah gitu kan. Ini di rumah yang ngomong siapa katanya kan. Ya Allah. Kalau ditanya solusinya gimana, berarti minimal ada satu pihak yang mau mengupgrade dirinya terlebih dahulu. Minimal satu pihak. Betul. Kalau ngerasa nggak bisa ngomong, nggak jago ngomong, itu barusan yang tadi nongol di depan kita itu masternya untuk ngajarin orang ngomong. Belajar, ikut kelas. Kalau perlu ikut kelas public speaking. Loh, apa hubungannya ikut kelas public speaking dengan komunikasi dalam keluarga? Banyak banget. Kenapa? Karena esensi komunikasi adalah pesannya nyampe. Kita ikut kelas public speaking adalah kita belajar bagaimana menyampaikan pesan kepada audiens dengan cara yang proper, yang tepat, dengan timing yang tepat. Disitulah pembelajarannya. Gitu Ya, jawabannya. benar. Dan bernyawa. Dan Iya. bernyawa, betul. Benar. Nggak kayak robot. Nggak kayak Kadang-kadang robot. Jadi omongan bukan- yang panjang bukan tapi skrip gitu template loh. nggak ada isinya ya. Nah, saya kan Betul. template, Mas Ari sebetulnya. Saya minta maaf ke istri itu template. Oh, template. Di template. Jadi kita kan nyusun skrip dulu. Oke, jadi nomor 1 apa tadi pengennya? Oke, nomor 2, 3. Nah, itu saya tulis tuh. Terus kita role play. Oke, coba ya, Abah bacain ya. Kurang rendah, Abah aja. Segini nadanya. Masih kurang rendah, Abah. Segini. Ya, segitu. Template. Tapi tadi kuncinya adalah ya kita tersusun, tertata, rapih, tapi ada satu hal yang kita nggak boleh lupakan, bernyawa. Nah. Itu. Kalau sekarang kita udah ikut pelatihan ngomong, kita udah punya plan, dan kita bikin skrip, terus kita omongin ke pasangan kita. Tapi nggak bernyawa, kerasa. Tapi Berasa, Ada betul garing-garing banget. juga. ada juga kok mungkin yang dari proses begini, Bah, misalnya lagi proses untuk bisa melakukan hal ini pasti di awal kualitas nyawanya masih kurang gitu ya, masih top template, masih memberanikan diri untuk memulai minta maaf atau juga mungkin berkomunikasi gitu. Tapi jika itu terjadi ada baiknya juga mungkin misalnya pasangan juga paham atau juga mungkin mengerti dengan hal itu kali Coach. Udah sebuah effort yang lebih pada saat dia udah mau mulai mencoba minta maaf gitu. Nah, ini juga nih. Jadi kalau pasangan kita ngelihat nih pasangan kita sedang berikhtiar untuk melakukan kebaikan yang lebih tinggi lagi, belajarlah menghargai effort dia. Jangan dibunuh effort dia. Itu kan baru benih. Baru dia belajar. Jadi, ayolah permudah pasangan kita untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, jangan jadi kritikus ulung. Sering kali kita menuduh pasangan kita jadi orang yang nyebelin, kitanya sendiri juga sama sebenarnya. Iya benar. Jadi kamu tuh orang yang nyebelin. Padahal saat kita ngomong kamu tuh orang yang nyebelin, kita berperilaku nyebelin juga gitu. Lah sama aja jadinya, bener gak?
Benar, benar, Dengan benar, kita benar. ngomong gitu aja udah nyebelin gitu ya. Yes. Iya, Tuh kan sebenarnya langsung banyak nih yang bertanya nih. iya, sebenarnya sama kayak gini, Coach. Kalau kita sholat ya, misalnya habis sholat kita astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya template. Yes. Tidak Astagfirullah, bernyawa. subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sambil ngantuk, sambil itu template dari omongan, cuma template aja gitu. Kan beda sama yang Oh. ketika mintanya astagfirullahaladzim, ya Allah, beda gitu sama yang itu kan gitu. Jadi ya, Yes. ya ini relate kemana-mana sebenarnya, Coach ya, sebenarnya. Seberapa kita menghadirkan hati kita berarti ketika ngomong ya. Ya itu. Betul. Bernyawa itu pikiran sama hatinya hadir. Nggak cuman apa sih logikanya doang. Mm-mm. Jadi hadir present itu nggak cuman fisiknya, tapi juga pikiran dan hatinya hadir. Itu yang bernyawa. Dan itu Nah ini ada dilatih. pertanyaan nih dari dilatih, betul. Susa Anggita, bagaimana agar suami bisa terbuka tentang dirinya dalam komunikasi? Jadilah pribadi sehingga suami mau terbuka. Itu jawabannya. Oh, itu relate kayak yang tadi berarti, Coach ya. Jadi orang yang worth it untuk suami jadi blak-blakan gitu kan? Iya, Oh, kalau kita iya. sudah menjadi teman yang ngobrol asik buat pasangan, apa sih nggak bakal dia buka sama kita? Kalau kita sudah menjadi pribadi yang layak dipercaya oleh pasangan, apa yang nggak bakal diceritain sama kita? Oh, benar Tapi juga kalau jadi. setiap kali dia berbicara, kita langsung dengan tatapan mata menghujam, blaming, judging, labeling, kapok dia cerita sama kita, bener nggak? Betul, betul, Iya, betul. iya, Langsung. setuju. Langsung ada main Besok-besok block langsung jadi- langsung blok, mainnya langsung blok nih. Gua nggak mungkin cerita Yes, sama dia. Pasti gua betul. disalahin. Gua cerita sama dia pasti dia nggak bakal terima. Pasti gua cuma dicela doang gitu. Ah, ngapain gua ngomong sama dia? Gitu, jadi gitu ya. Apalagi kalau ada yang pasangannya ternyata baru belajar ilmu nih. Begitu misalnya ada yang suami atau istrinya melakukan sesuatu, nggak gitu lagi caranya. Iya, jadi kritikus ulang. Biarin aja dulu, dia kan baru berproses, sabar dalam prosesnya. Ini juga ada nih pertanyaan nih, Coach nih. Kalau namanya itu Ya. Ismia Kanza. Bismillah, maaf Coach, HP suami lowbat. Saya ingin memberanikan diri untuk bertanya. Bagaimana cara menumbuhkan empati pasangan pada kita yang sedang berkomunikasi, minimal bercerita. Oh, jadi mungkin Mbak Ismi ini kita bercerita kadang satu arah gitu. Ya, apa namanya? Bukan pendengar yang baik itu mungkin ketemunya gitu. Apakah Ya. ini sama, Coach? Ini Bedanya cuma tadi kita minta Gimana? untuk bisa menerima pasangan dalam bercerita, ini justru sebaliknya, justru suaminya yang mungkin sulit untuk menerima dia bercerita gitu, kadang nggak dengerin atau nggak di frekuensi yang sama saat itu gitu. Oke. Topik empati ini topik yang cukup penting. Jadi teman-teman mungkin bisa disimak dulu. Oh, Ada beberapa Coach? orang- Ini ada tambahannya kata Coach. Kalau lagi bercerita seolah pasangan seperti nggak memihak, nggak berada di posisi yang sama. Misalnya ada dua Itu bukan sisi. empati, itu minta simpati namanya. Itu dua topik yang berbeda. Kalau sudah memihak berarti kita mencari simpati. Tapi kalau kita ngomong empati itu topik yang berbeda. Jadi yang mana nih yang ditanya? Simpati atau empati? Kita main di empati dulu kali, Coach. Oke, kalau ngomong empati. Simpati apa XL? Jadi- bukan. Itu simpati. Mentari kali ya. Oke, jadi gini. Ada orang yang mungkin punya bakat empatinya memang besar sejak kecil. Ya, dia mudah ngerasa terenyuh, bener nggak? Mudah ngerasa bisa ngerasakan apa yang orang lain rasakan. Itu kan salah satu ciri-ciri punya empati yang bagus, bener nggak? Oke. Tapi ada juga orang yang mungkin secara defaultnya, bawaan oroknya itu belum terasah. Oke. Dan itu real. Ada orang yang memang punya dasar empatinya bagus, ada orang yang memang agak-agak minus. Ya, bagi teman-teman yang mungkin pernah ikut tes talent mapping, ya, agak promo sedikit karena gue juga baru ambil tesnya. Di situ kelihatan ternyata gue punya empati sangat tinggi, makanya pas banget di profesi sebagai seorang yang gue profesi sekarang, konsultan pernikahan.
Nah, terus Coach Rahmat yang ngasih advice bilang, Mas Indra jangan pernah mau jadi dirut. Kenapa? Lo nggak tegaan orangnya soalnya. Nah, itu orang yang punya empati yang tinggi. Tapi ada juga orang yang ternyata secara bawaan oroknya empatinya nggak terasa. Seperti Nyi. Kalau ternyata pasangan kita kebetulan sosok yang empatinya kurang terasa, apa yang perlu kita lakukan? Kan kita kadang-kadang suka jengkel. Kok orangnya kayaknya nggak punya perasaan banget sih? Kok kayaknya nggak peduli banget sih? Padahal belum tentu loh itu yang terjadi. Ya, mungkin dianya nggak terbiasa juga untuk menunjukkan empati. Nah, PR buat pasangan yang kebetulan menikah, terlanjur menikah dengan sosok yang empatinya kurang baik, tugas Anda adalah titik 2, bantu dia untuk diperkenalkan konsep empati itu apa. Bantu dia untuk diasah kemampuan empatinya. Good news-nya, ini bisa diasah kok. Memang butuh kesabaran yang luar biasa. Karena saat Anda sedang menyampaikan konsep empati, bisa jadi di mata pasangan Anda sedang berbicara bahasa alien. Lu ngomong apa sih? Yang pasti-pasti aja dah. Dan itu banyak saya temukan di dalam kasus konseling. Gitu jawabannya. Oh, ada yang relate itu seperti saya dengan suami. Ya ampun, Coach. Dilatih. Semua yang Coach dibahas. Yang nggak peka, sebenarnya peka kok, cuma nggak kelihatan aja. Oh gitu. Kadang-kadang memang sebenarnya kayak tadi kan ada yang nanya tuh, ada suaminya kalau lagi diajak ngobrol, kalau matanya nggak ke TV ke handphone gitu kan. Sebenarnya suami-suami mungkin kan begitu apa ya Coach ya? Bisa ibarat gini, kayak sebenarnya mendengarkan, menyimak, cuma memang bergaya seperti itu. Tapi istri butuh body gesture lagi didengarkan. Cuma istri butuhnya itu ya Coach ya? Jadi ternyata Mas Ari, untuk berkomunikasi itu kan ada 2-1. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Berkomunikasi bukan tentang berbicara. Ya, skill pertama dalam berkomunikasi adalah kita belajar menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bukan cuma masang kuping doang. Kita hadir buat dia saat pasangan kita sedang bercerita. Nah, untuk menjadi seorang pendengar yang baik itu juga nggak mudah. Kenapa? Saat pasangan bercerita, beberapa orang itu sibuk menganalisa. Bahkan bukan cuma sibuk menganalisa, bisa jadi saat pasangan sedang bercerita, yang bersangkutan itu sudah sibuk menyiapkan argumentasi. Nunggu waktu giliran dia ngomong. Nunggu waktu kapan gue bisa nge-kick gitu kan. Ditambah lagi mungkin ada pasangan yang nggak pernah terbiasa, nggak pernah melihat contoh. Gimana sih komunikasi yang sehat tuh bisa duduk bareng, lihat mukanya, body gesture-nya gimana, dia nggak punya rekaman. Nah, tadi ada pertanyaan juga di situ. Oh, berarti public speaking itu punya dampak? Iya. Karena salah satu di public speaking adalah belajar berkomunikasi 1 dengan 1, bener gak? Gimana body gesture sebagai seorang pendengar yang baik gitu loh. Jadi teman-teman, semua ini good news-nya bisa dipelajari. Yang sedang ngomong yang baju putih ini dulu introvert, Bin Cooper, ya, apalagi you name it lah gitu loh. Dan itu semua bisa diasah, semua bisa dipelajari. Emosian, jangan dikencengin, Mbah. Kencengin. Karena kan di sini banyak yang merasa emosian. Dan tadi tuh yang tadi Coach sebutkan itu, pikiran manusia kan cenderung 5 kali lebih cepat. Jadi kayak orang tuh kayak itu kita nebak-nebak, oh gue udah tahu dia mau ngomong apa, 5 kali lebih cepat gitu. Iya. Dan persepsi kita terhadap lawan bicara kita, terhadap apa yang diomongin oleh lawan bicara kita, mayoritasnya salah. Oh, itu faktanya. Padahal di otak kita nebak nih, 5 kali lebih cepat kan prosesnya kan, nebak. Dan mayoritas tebakan kita salah. Padahal persepsi adalah awal dari respons ya. Ya, dan fun fact-nya lagi, fakta satu lagi nih, lawan bicara kita cenderung tidak memberitahu kalau kita salah. Dia diem, tapi nggak disampaikan gitu. Nah, jadi betternya segini, mungkin tips untuk teman-teman yang sedang belajar berkomunikasi dengan pasangan, kalau memang pasangannya salah tebak, nah Anda sampaikan aja. Tapi hati-hati cara penyampaiannya, jangan sampai
Gimana sih? Salah itu. Ah, ya kalau gitu ngajak berantem namanya. Malah masalah baru. Bikin masalah baru. Masalah Ya, baru. jadi rata-rata gitu ya. Yang pertama adalah otak manusia cenderung berpikir 5 kali lebih cepat daripada verbalnya dan berusaha menebak-nebak. Kayaknya gue udah tahu dia mau ngomong apa. Gue udah tahu dia mau ngomong apa gitu, kayak gitu. Dan tebakan kita mayoritasnya salah. Bah. Dan ketika salah, Bah. Ya, gimana? sorry, gue potong sedikit. Iya. Bah, ini kan nanti banyak yang mikir, gila ya ternyata untuk belajar berkomunikasi dengan pasangan aja, modal persepsi bisa salah, asumsi salah, ternyata cara mendengar juga gimana. Bah, itu dibahas nggak sih, Bah, di materi-materi yang ada di aplikasi diskusi keluarga, Bah? Ya teman-teman, itu semua sebenarnya gini, itu semua yang kita ceritain itu kan apa ya? Mungkin Anda penasaran. Jadi gue harus, aku kudu piye kan? Indian begitu ya. Nah, Aku kudu piye-nya ini kan kita nggak mungkin dong kita ngobrol 1 jam and then masalah kita udah nikah udah 8 tahun 10 tahun bisa diselesaikan dalam obrolan 1 jam, nggak mungkin lah. Ya kita realistis saja ya. Sebenarnya kita udah siapin materi kuliahnya, materi how to-nya, aku kudu piye, itu jawabannya ada di aplikasi diskusi keluarga. Nih di bawah sini nih. Nah, itu Mas ada Ari linknya. sudah ngepin tuh linknya ya. Anda screenshot aja, nanti Anda ketik ulang di HP masing-masing, di browser masing-masing, Google Chrome atau apa, Opera dan seterusnya. Anda tinggal ketik saja bit.ly aplikasi DK, DK-nya gede tulisannya. Ya, nanti di situ insya Allah aplikasinya ya itu materinya ada di dalam situ. Berbayar nggak? Berbayar lah. Berbayar dong, pasti. Ya. Nah, kenapa kok harus berbayar, teman-teman semuanya? Ya, karena untuk mengakses seorang konsultan pernikahan seperti Coach Indra Noveldi ini kan dari sisi waktu, dari sisi kita harus janjian, bikin jadwal, belum lagi maaf ya, tarifnya gitu ya. Itu kan nggak gampang, teman-teman. Ya, nggak gampang. Nah, justru dengan adanya aplikasi diskusi keluarga ini, kita berusaha memfasilitasi supaya Anda bisa, Coach, dari 20 tahun pengalaman ini kira-kira apa-apa saja kristalisasinya. Nah, ini tahap yang paling krusialnya ada di sini, teman-teman. Yang kita sudah masukkan dalam aplikasi DK ini. bit.ly aplikasi DK di bawah sini ada, ya. Nah, itu Gitu udah ya. ada ya. Penting juga tuh. oke. Sebulan loh belajarnya. Dan ada gitu. sekitar 50 video ya, Bah ya. Itu gila Ya, itu. 50 Dan beberapa 50 video. yang udah join duluan, beberapa komen tuh, Masya Allah materinya luar biasa. Tadi saya sempat baca di situ gitu loh. Ya, Ya Betul, sebenarnya betul. menarik sih sambil mungkin juga mempelajari. Kadang-kadang kita tuh butuh gini ya Coach ya, apa ibaratnya kita belajar dari kesalahan. Padahal yang kita perlu belajar kadang-kadang belajar dari kesalahan orang. Itu Iya, kadang-kadang betul. Ya. lihat bagaimana orang punya masalah seperti apa trouble-nya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu kita untuk bisa suatu saat akan keluar dari masalah itu nggak perlu kita harus nyemplung di masalah itu juga kan gitu. Iya, Ada model-model betul yang banget. Saya Nah, boleh analogi nggak begini, Mas Ari? Analoginya begini. Ini ada dokter nih, dokter Angga deh gue gitu ya. Ini dokter ngomong tentang bahaya narkoba. Awas, jangan pakai narkoba. Narkoba itu menurut ilmu medis itu berbahaya, bisa merusak otak, blablabla gitulah ya. Yang satu lagi yang ngomong, let's say grup band slang lah. Slang yang ngomong, jangan pakai narkoba ya. Narkoba itu bahaya. Kita dulu pernah. Dan hancur hidup gua. Hancur hidup gua, hancur keluarga gua, hancur ekonomi gua, hancur semuanya. Sekarang kita tobat, berhenti narkoba. Kira-kira yang bakal lebih didengar masyarakat ini si dokternya atau si slangnya terkait narkoba. Kurang lebih begitu. Nah, yang ada dalam aplikasi DK itu bukan, jadi Coach Indra Noveldi ini bukan seorang psikolog gitu yang maaf ya Coach ya, bukan seorang psikolog yang belajar di Harvard University atau enggak. Justru beliau menjadi seorang konsultan pernikahan karena punya bekal pengalaman pribadi di masa lalu puluhan tahun, teman-teman. Serius ini. Jadi kalau yang saya rasakan dari beliau itu karena memang kristalisasi gitu. Kristalisasi dari pengalaman hidup. Nah, ini yang membuat jadi Coach Indra Noveldi ini kayak grup band slang lagi ngomong jangan pakai narkoba lu. Gua kasih tahu caranya lu bisa bebas dari narkoba. 1, apa, 2, apa, 3 apa gitu. Udah langsung. Nah, itu di aplikasi itu ya, teman-teman ya di bawah sini. Itu tadi Abah halus banget ngomongin. Sebenarnya ada pengen bilang adalah
woi, Mas Indra itu pernah babak belur pernikahannya, makanya materinya kualitasnya beda gitu. diperhalus. Ya, jadi ibarat ada orang baru jalan dari jurang gitu kan. Apa namanya? Lu mau saksi itu. Gue udah pernah ke sana itu nyeblos jurang gitu. Yes. Untuk tahu ada Iya. jurang nggak perlu kita harus ikutan nyeblos gitu kan ya. Iya. Betul. Nah, Oke. dibanding yang ngomong misalkan ahli perpetaan ya. Ini gambar petanya lihat ya. Daerah sini ada jurang, Bro. Nah, dibanding yang itu yang mana yang Anda percaya? Yang ini ahli peta loh yang ngomong. Tapi ada satu orang dia bukan ahli apa-apa, tapi dia pernah lewat situ dan masuk ke jurangnya. Dan Terus dia ngasih tahu kita. Dia saksi hidup gitu. Iya. Ini- lift tutel. Ini ada pertanyaan nih, Abah sama Mas Ari. Ah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sally VLN. Hanya bisa satu kali akses atau bisa diakses beberapa kali? Bebas. Jadi teman-teman saat nanti mendaftar di aplikasi diskusi keluarga punya akses selama 1 bulan. Benar ya, Bah ya? Bebas mau bolak-balik masuk berapa kali juga gitu loh. Dan materinya ada di situ semua. Kalau suaminya nggak mau ikutan gimana, Coach? Yang ikutan Ya, mulai isinya doang, aja suaminya dulu. diajak ikutan belajar nggak mau gimana? Jangan nunggu mulai. Kan kita udah bahas tadi. Mulai. Gimana cara mulainya? Mulai. Ya, kan belajar pernikahan tuh seberapa pasangan itu menganggap penting atau enggak pernikahan ini kan gitu. Yang merasa ini nganggap penting, ya dia pasti akan pengen ini belajar. Kalau yang ya udahlah, bagian dari hidup ada sekali-kali nikah lah, hidup bareng sama orang lah. Mau ada masalah apa aja udah, ya udahlah nggak perlu dipelajarin lah, udah gitu aja. Nah kan nggak meriah gitu pernikahannya gitu ya, nggak seru gitu ya. Makanya kayaknya belajar untuk pernikahan juga hal yang asik menurut saya sebenarnya. Karena kita anggap pernikahan ini pernikahan tuh satu fase yang mengasihkan juga selama kita hidup ya, Coach ya. Iya. Babnya juga banyak. Apa? Babnya banyak gitu. Babnya banyak. Jadi nggak bisa habis gitu. Kita hari ini belajar, kalau yang pengalaman saya sama istri lah ya. Babnya tuh kayak Ini ada mau masuk pertanyaan. bab parenting itu harus apa ya? Harus kelar yang ini Lengkap dulu. nanti, ini insya Allah. kelas pokoknya. Betul. Insya Allah lengkap. Jadi ini ada pertanyaan, aplikasinya sudah bisa digunakan sekarang, Coach Bah dan Bang Ari? Sudah bisa. Sudah. Tinggal diketik aja tuh yang ada di pin di layar. Ya, tinggal bisa diklik dan insya Allah bisa masuk. Terus ada yang nanya lagi, mahal nggak sih, Bah? Mahal ilmunya, insya Allah. Ya, kalau Mahal ilmunya dengan bayarnya ekonomis. mahal nggak? Mahalnya lebih murah daripada uang belanja Anda, daripada tabungan uang belanja. Karena gini, saya pernah nanya, wah aku gimana? Aku cuma dikasih uang belanja sehari cuma 20.000 sama suamiku. Ya lebih murah dari itulah. Bunda kalau dikasih uang belanja 20.000 sama suami sehari, Bunda berani nyisihin berapa per hari? 2.000 deh. Ya udah kaliin 2.000 kali 30 hari lah gitu. Ya. Nah, infaknya nanti Anda bisa senilai itu. Karena kita ada referral juga ya. Ketika Anda aktifkan referralnya, Anda bisa ajak saudara, keluarga, Anda bisa bahkan bisa gratis bahkan ya. Bahkan bisa surplus malah. Ya, pokoknya nggak ada ruginya teman-teman. Di sini kita tujuannya mau belajar, ya. Di sini tujuannya mau mengupgrade diri. Kalaupun Anda ikutnya sendiri, insya Allah akan jadi ada berkahnya. Kalau Anda ikutnya ternyata pasangan mau ikutan juga, alhamdulillah. Tapi jangan pernah menunggu-nunggu, ya. Lebih baik salah satunya Dan mulai. jangan pernah memaksa. Jangan dipaksa. Iya. Pokoknya ayah nggak mau tahu, bunda udah bayar. Ini kata si abah bayar 1 boleh 2 yang ikut. Emang iya, bayarnya sekali aja, tapi suaminya boleh ikutan juga. Bayar 1 2 ya, kan jadi lagi murah nih kalau bunda sendiri jadi lebih mahal. Udah, nggak usah dihitung-hitung begitu ya. Anda akan merasakan sok lah. Anda sampai materi hari ke-7 saja Anda dengerin, Anda simak materinya, ya, dan Anda akan sudah bisa merasakan kemurahan ini bayarnya gitu. Serius. Kemurahan, men. Iya. Itu yang saya rasa. Ini saya kan ngomong sebagai saya itu pesertanya acara Coach Indra Noveldi, namanya Honeymoon Camp, bayarnya 5,5 juta. Anda percaya apa enggak? 2 hari 1 malam di karantina, lepas HP, nggak boleh bawa anak. Gimana kira-kira? 5,5 juta loh. Saya ini alumninya. Dan menurut saya 5,5 juta itu pun masih terlalu murah dengan efek yang saya dapatkan setelahnya.
Ya, Waduh. apalagi yang di aplikasi itu, masya Allah lah. Ya, Itu Wis, Pak, udah ada masuk coba tuh aja. katanya, lihat materinya di menu apa kalau masuk app-nya. Apa? Di menu apa? Heeh. Lihat materinya di menu apa. Jadi ternyata dia sudah bayar tapi Oh. belum dapat konfirmasi. Nah, ini mungkin teknis kali ya. Nanti dari Oh, teknis itu, admin yang akan menghubungi. Kontak Iya, admin menarik aja. Kalau ada yang masalah teknis, Anda kontak admin. Admin diskusi keluarga. Saya kasih nomornya ya. Boleh catat nih, rame-rame nih. Admin diskusi keluarga. Sebentar. Tuh ada yang udah masuk aplikasinya tapi bingung mau cari materinya di mana. Iya, nanti boleh kontak ke admin ya. 0813 8101 2007. Ini saya pin juga nggak? Emang bisa pin dua itu? Oh, nggak bisa Dua pin message. dua ya. Bisa ya. 0813 8101 2007. Nah, itu teknis lah kalau itu ya. Mangga ditanyain ke adminnya diskusi keluarga gitu ya. Min, ini udah daftar masuknya kemana ya? Gitu ya. WA aja. 0813 8101 2007. 2007 maksudnya gitu. 207. Ini kok 307 nih? Iya, ada yang 20 salah itu. Salah. salah ya. 2007. Oh iya. Kok nggak bisa masuk aplikasinya tuh, ada yang nanya gitu. Iya itu, ya. Itu teknis lah. Silakan nanti kontak ke admin aja. Nih ya nomornya ya. Iya, nih punya yang itu nomornya. 2007. Nggak kelihatan. 0813 810 12007 ya. 8101 8101 2007. Nah, itu nomornya. Itu udah banyak kok yang Nah, ngetik sudah tuh. diketikkan barusan tuh. Udah banyak yang ngetik. Udah Oke. banyak tuh yang ngetik tuh. Jangan lupa Ya. di-save nomornya. Kalau ditanya ya. gimana caranya masuk aplikasi, tinggal diketik di browser yang pin message tadi, bit.ly _aplikasi DK, tapi DK-nya huruf besar. Tinggal ketik itu aja, bisa langsung masuk aplikasi. Dan guarantee insya Allah pada saat masuk, Anda akan melihat seperti yang Abah bilang tadi, kualitas materinya sangat tidak sebanding dengan investasi yang Anda keluarkan. Karena di sini kita ada unsur apa sih? Dakwah ya, Abah ya. Untuk seperti kata Mas Ari tadi, secepatnya sebanyak mungkin keluarga Indonesia bisa mendapatkan manfaat. Kurang lebih gitu. Benar. Kita punya cita-cita kalau manajemen dalam keluarga sudah rapi, maka kemudian akan beranjak menjadi udah kompak sekeluarga, kemudian makin besar lagi, kompak se-RT. RT kompak, kompak se-RW. RW kompak, kompak sekecamatan. Kecamatan kompak, sekelurahan. Kelurahan kompak, Betul, makin kota. meluas lingkarannya. Mudah-mudahan nanti satu negara kita kompak semuanya, kan gitu, Masya Allah. Amin. Amin. Ini ada yang nanya nih, kalau saya single parent, apakah tetap bisa dapat manfaat? Insya Allah, udah banyak yang Insya ikut Allah single lah. parent dan ngerasain manfaat banget. Siapa tahu nanti Relationship itu ikutan kan- masuk yang jodoh. Nah, betul. Relationship itu kan bukan hanya istri ke suami, suami ke istri. Ibu ke anak, anak ke orang tua ke Betul. anak. Itu juga termasuk relationship. Ya, Udah menarik banyak ya. kasus yang dengerin materi single parent dan banyak yang nangis gitu. Waduh, Nangis. ini menariknya juga. Oke. Mungkin sekarang ini ada orang yang memiliki pepatah bahwa hidup ini adalah cobaan gitu kan. Ya gitu. Ini hidup ini ujian gitu ya, Coach ya. Berkeluarga itu adalah sebuah ujian gitu. Cuma masalahnya bagaimana kita tahu kita lulus ujian kalau kita nggak pernah belajar. Nah, di sini mungkin Betul. posisi di mana kita sama-sama bisa saling belajar, saling mungkin mendengarkan permasalahan rekan kita yang lain dengan bervariasi macam-macam permasalahan. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan amunisi jika saat nanti ada satu takdir kita menemukan masalah yang sama, sudah udah tahu di mana emergency exit-nya untuk menyelamatkan keluarga nih, insya Allah. Mantap, benar. Ya. Siap. Itu Waduh. naik makom kan gitu. Dan sebelum kita tutup nih Coach, mungkin ada Coach dan Abah, mungkin ada sepatah dua patah untuk menguatkan lagi pasangan-pasangan yang mungkin agak menemukan sedikit kesulitan berkomunikasi, apalagi mungkin ketika ada konflik
permasalahan, bagaimana caranya untuk meminta maaf, bagaimana cara untuk memahami pasangan, menghilangkan rasa jaim ke pasangan atau membuat pasangan kita jadi lebih terbuka nih. Ternyata udah nikah bertahun-tahun belum tentu komunikasi itu lancar gitu. Ternyata masih ada yang disimpan-simpan gitu kan. Nah, terus jangan sampai jadi waktu, banyak kan? orang, betul, banyak orang yang ngerasa itu masalah yang hanya dialami oleh mereka yang usia pernikahannya masih muda. Ternyata realitanya, saya menemukan yang usia pernikahan 15 tahun, 20 tahun pun masih mengalami kendala yang serupa. Nah teman-teman, insya Allah kami nih dari tim diskusi keluarga, sudah menyiapkan platformnya, sudah menyiapkan materi pembelajarannya, sehingga kan kita nggak mungkin live kayak gini tiap hari, bener nggak? Kita masing-masing punya kesibukan, teman-teman juga punya kesibukan. Kita nggak mungkin lah, seingin-inginnya kita tetap punya keterbatasan. Makanya kita siapkan materinya, sudah disiapin semuanya, kurang lebih ada 50 video di situ. Di tahap awal ya, tahap awal baru ada 50 video dulu. Teman-teman bisa simak semuanya, sehingga teman-teman nggak perlu ngalami seperti itu gitu loh. Kan seperti Mas Ari bilang tadi, pengalaman adalah pembelajaran dari pengalaman, tapi jangan dari pengalaman sendiri kalau bisa. Dari pengalaman orang lain kita belajarnya. Itu mungkin dari saya. Ya, cukup lah dari saya. Paling itu aja tuh. Yang jomblo-jomblo tadi gimana Cenah katanya? Kalau yang jomblo nanti di versi berikutnya aplikasi ini kan kita develop terus ya. Nanti di versi yang berikutnya aplikasi kita insya Allah ada fitur cari jodohnya. Tapi cari jodohnya bukan cari jodoh biasa. Cari jodohnya begini nih teman-teman. Jadi nanti Anda masuk aplikasi itu ya. Masuk aplikasi terus Anda nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner tentang kepribadian kita. Nah, nanti kan hasil tes kepribadian kita itu ya, teman-teman, itu disimpan oleh mesin. Nah, itu algoritmanya akan mencarikan pasangan yang hasil tes kepribadiannya itu cocok dengan kita. Nah, nanti akan ada notifikasi. Ya, nanti ada notifikasi. Notifikasinya begini. Misalnya ya, halo, Abah, ada 3 orang nih. Calon si A, si B, si C. Wah, notifikasi nih, pencet, dilihat profilnya, profil doang ya. Si A tingkat kecocokan 88%, si B tingkat kecocokan 91%, si C tingkat kecocokan 92%. Mau pilih yang mana? Pilihnya satu ya, nggak bisa tiga-tiganya. Kayaknya kalau cinta itu harus dari mata turun ke hati, walaupun tidak harus ngambil yang persentase paling tinggi. Ya, saya bilang tengah-tengah yang 91, si B. Tetap yang keluar ustadz, bukan ustadz maksudnya, yang keluar ada mentornya teman-teman. Jadi ada pra pernikahan, Anda harus melewati pendidikan pra pernikahan dulu sampai dianggap layak, baru nanti dikenalkan. Ya di sisi lain si calon yang bersangkutan juga sama, di sana juga notifikasinya, ini ada yang mau memproses gitu. Ya kalau dalam dalam Islam tuh namanya ta'aruf lah gitu ya. Cuman kita menggunakan media digital. Jadi ada murobinya lah, murobi. Tapi itu kita pakai bahasa general ya. Jadi ada mentornya lah gitu teman-teman ya. Kalau udah certified, udah lolos pendidikannya, baru dipertemukan. Iya. Jadi tadi ada yang nanya tuh, apakah nanti takutnya ada yang fake? Tenang aja, nanti ada tim verifikasi ya. Ya mau ikutan itu nggak mungkin. Ada yang mungkin hubungan jarak jauh, saya pernah baca di koran, dilihat cantik pas ketemu nikah katanya udah nenek-nenek gitu kan. Namanya penipuan profile picture gitu kan. Justru di sini kita nggak pakai profile picture. Jadi baru kalau serius baru kemudian bisa ngelihat gitu ya. Sebelum bilang iya gitu kan. Dan yang bisa jadi kandidat, hanya mereka yang sudah qualified, sudah lulus course dari kita. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan ngomong-ngomong ini ada guru saya Pak Tata Saputra menyimak. Aduh, Salim, Ustadz. Masya Allah. Mas Ari tahu Ustadz Tata, dia crack method tulang belakang. Saya udah ikut kelasnya. Oh, ini apa namanya? Kiro. Bukan dia praktek. Bukan, dia mengembangkan lagi dari Kiro. Jadi the next levelnya dari kiropraksi. The next level. Waduh, tuh kretek katanya, kretek ya. Iya, kretek lagi. Dia udah tulis buku juga. Ustadz Tata ini ada bukunya Crack Method namanya. Crack Method. Itu coach itu pasiennya beliau tuh. Waduh. Kayaknya boleh juga. Saya alumni kelasnya Ustadz Tata kalau saya.
Itu jadi ngebayangin aliran darah lancar, tidur gampang tuh kayaknya tuh. Waduh. Ini banyak yang nanya kapan launching aplikasi jomblonya Bapak. Oh, tenang aja, nanti ya, makanya mendingan ikutan dulu, nanti terinfo sudah ada log untuk saling kenal dengan yang juga mencari pasangan yang lain gitu dengan algoritma yang paling cocok. Ini pasti yang ini bagian yang juga laku juga karena saya rasa banyak juga yang memiliki kesulitan untuk bisa mendapatkan jodoh ya gitu. Mungkin dengan wasilah aplikasi ini bisa menjadi sarana bertemu dengan pasangan-pasangannya ya. Dan tentunya juga nanti ada pola-pola yang harus diikuti juga gitu. Jadi ketika berumah tangga juga nggak habis ketemu nikah selesai enggak ya. Jadi nanti di training juga insya Allah ada training suami istri. Dan ini satu aplikasi ini manfaat semua insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi baik untuk para pasangan-pasangan di Indonesia ini dan kita buat para iblis-iblis yang mau memecah belah hubungan rumah tangga itu jadi nggak dapat piala ya. Waduh. Sepertinya kita pamitan dulu kali Coach ya dan juga Abah. Yes, thank you banget teman-teman sudah menyimak. Dan tinggalkan langsung aja download di kalau di Android apa namanya tuh ya? Play Store. Apa tuh? Belum Play Store ini, masih lewat link. Oh, masih lewat link dulu ya. Oke, teman-teman semua masih lewat link. Jadi masih banyak kesempatan bisa langsung kontribusi. Kalau udah sampai masuk itu lebih mahal lagi nanti, makanya buru-buru deh. Gitu. Udah naik dong, udah masuk App Store, Play Store. Naik dong. Oke, kalau Coach, ada yang pernikahannya 27 tahun boleh ikut nggak? Iya, dari Boleh tadi banget. unlimited. Boleh banget. Unlimited. Siap kalau gitu Coach, terima kasih. Coach, Abah, selamat malam minggu. Sama-sama, thank you banget. Sampai menikmati malam minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya juga terima kasih yang bergabung ya. Kita pamit dulu. Sekarang langsung aja klik link yang ada di di pin komen ini. Diklik, kemudian dicobain, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang nonton hari ini. Kita pamitan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ari, wabarakatuh. Coach. Sehat-sehat terus. Thank you, Abah, Mas Ari. Ya, sama-sama Coach.